Selamat malam semua teman-teman. Saya Randy. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi monitoring dan pengendalian pada RHL. Kita masuk ke sistem SPP Sisip ya. Kita masuk ke situs dulu. Oke. Nah, aplikasi SIPD RHL ini adalah aplikasi ciptaan dari kreator Bapak Ahmad Yani atau Randy di Bappedas Palu Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Sistem informasi pengawasan dan pengendalian data drone dalam penilaian tanaman RHL. Jadi untuk melakukan asesmen terhadap hasil penargetan kegiatan, maka tim realisasi akan dengan mudah melakukan pendataan dan pengendalian terhadap pengawasan data drone yang dilakukan di lapangan. Baik, kita langsung masuk ke halaman administrator, halaman utama. Nah, sebelum kita memasuki halaman login, kita harus mengetahui dalam sistem SIP RHL ini memiliki 3 level user atau pengelolaan. Yang pertama adalah level administrator atau admin, kemudian yang kedua adalah level pengguna, dan yang ketiga adalah level pengawas. Pada level administrator, pengelolaan data bisa dilakukan secara keseluruhan dengan full access, sehingga dalam pengelolaan ini di halaman utama nanti administrator dapat mengelola semua fitur yang fungsinya secara full bisa diakses oleh level ini. Kemudian untuk level pengguna atau level petugas yang akan turun lapangan, di sini petugas hanya melakukan tugas, yaitu melakukan realisasi terhadap target kegiatan, di mana target kegiatan yang sudah dibuat oleh administrator merupakan target daripada SIPD RHL tersebut, sehingga tim pengendali data drone dan pengawasan dapat melakukan penilaian secara real time, sehingga data-data yang bisa dilakukan di lapangan nanti secara otomatis akan memudahkan tim administrator atau pusat untuk melakukan pengolahan data realisasi yang sudah dilakukan secara real time. Nah, dalam sistem ini telah dilengkapi dengan teknologi location atau location map base ya, menggunakan flight teknologi Google Map, sehingga ketika membuat target pengawasan atau target kegiatan, maka secara online sistem akan menempatkan koordinat secara real time pada posisi yang akan menjadi target, sehingga tim realisasi nanti sebagai petugas di sini akan melakukan koordinat yang sudah ditentukan oleh administrator. Nah, di sisi lain juga administrator telah menyiapkan agenda. Jadi setiap pekerjaan target kegiatan ini memiliki agenda batas waktu ya, dari yang sudah ditentukan secara by system. Nah, metodenya juga seperti biasa, yaitu by address, by name. Semua bisa mengakses berdasarkan level user masing-masing. Baik, kita langsung masuk saja ke level administrator pada SIPD RHL. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah dashboard utama atau tampilan utama daripada halaman administrator, yang terdiri dari satu ada menu untuk akses edit akun atau mengganti nama akun user administrator, kemudian fitur logout untuk keluar dari sistem. Nah, pada bagian atas ini sudah ada tabulasi atau kumulatif daripada kegiatan. Di sini sudah tertulis target kegiatan 3 berdasarkan database yang diisi oleh administrator. Kemudian realisasi yang sudah dilakukan oleh tim petugas, bukan administrator yang melakukan ya, tapi level administrasi yang melakukan realisasi lapangan. Nah, ini seperti ini sudah ada 4. Kemudian kegiatannya 3. Kenapa 4? Kemungkinan salah satu kegiatan itu dikerjakan bertahap, jadi ada 2 tahap. Jadi di sini tertulis menjadi 2 kegiatan seperti itu. Kemudian untuk daerah juga memiliki satu tempat yang menjadi target realisasi, sementara pengguna ada 3, yaitu daerah Sulawesi Tengah ya, masih satu provinsi.
Baik, di sini kita bisa melihat pada grafik target kegiatan realisasi ada dua grafik. Yang pertama menunjukkan target kegiatan, yaitu total 3 kegiatan yang telah dimasukkan sebelumnya sebagai sampling. Kemudian yang kedua adalah 4 kali realisasi dari 3 kegiatan tersebut. Kemungkinan salah satu target yang ada di atas kemungkinan ada 2 kali melakukan proses penginputan data. Kemudian pada grafik presentasi realisasi ini menunjukkan metode P ya, menunjukkan bahwa realisasi dilakukan itu berbanding berbalik dengan atau sebaliknya. Jadi ini memudahkan tim pengawas untuk melakukan evaluasi ke depan. Kemudian pada halaman bawah memiliki progres realisasi. Nah, pada progres realisasi lain berbasis bar progres ini memiliki teknologi di mana ketika realisasi melakukan penugasan di lapangan, misal ada 1000 patok tapi yang diselesaikan baru 500, ini akan menjadi 50% secara otomatis. Kalau dia tambah menjadi 1 maka menjadi 50,02% dan seterusnya. Jadi ini real time ya, ini kegunaan daripada progres realisasi. Disinilah akan dilihat kinerja petugas yang diawasi oleh tim pengawas. Kemudian di sini ada agenda, Kabonena memiliki agenda. Kemudian Kabonena lahan baru dengan nama kegiatan lahan baru memiliki agenda. Ini akan tertulis secara terus menerus. Jadi hari ini, besok dan seterusnya nanti diatur oleh penjadwalan. Kemudian pada menu ini terdiri dari menu target, menu realisasi, data master, dan web management. Nah, ini adalah fitur yang dimiliki oleh administrator. Jadi di sini ada menu target yang berisi submenu pembuatan target baru atau kegiatan, kemudian list kegiatan yang telah dibuat dalam bentuk target di dalam kegiatan. Nah, ini tugas utama daripada admin. Untuk tugas petugas itu hanya melakukan realisasi. Nah, seperti apa caranya? Nanti kita akan lihat. Saya lanjut dulu sebentar. Kemudian di sini ada data master. Data master ini memudahkan ketika ada penamaan atau perubahan nama pada lokasi. Misal kecamatan, kabupaten bisa ditulis dalam bentuk, saya kasih contoh kabupaten. Saya klik. Ini memiliki kode atau kode wilayah sesuai dengan rujukan pemerintah, yaitu standar nasional atau standar pembuatan sistem informasi yang berbasis ID nasional yang berhubungan dengan lokasi atau kode provinsi. Nah, seperti ini Bapak Ibu, contoh seperti kota Papua Sorong itu masih bisa diedit secara manual, tapi secara sistem, by system kita sudah menanamkan seluruh Indonesia di dalam sebuah sistem ini. Nah, untuk yang lainnya kurang lebih sama, namun untuk volume ini berguna untuk ketika salah satu contoh ya, di sini sering dipakai adalah patok ya. Patok biasa kalau kita menanam pohon pada sistem ini, teman-teman itu akan diberi nama satuan patok ya, atau ajir seperti itu. Itu bisa ditambah, misal selain patok ada kilogram, ada meter dan lain sebagainya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, saya akan kembali ke atas. Untuk web management ini hanya perubahan themes ya teman-teman. Kalau bosan dengan warna biru bisa merubah dengan warna yellow, mungkin di step saja, atau merubah warna apa aja bisa dilakukan di sini. Nah, di atasnya ini ada text name untuk title. Ini title di atas ini ya. Ini langsung dirubah di sini Bapak Ibu. Kemudian untuk deskripsi sistem informasi ketika login ini bisa ditambahkan di sini. Seperti sistem pada situ Tamasya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kemudian ada data user ketika admin ingin menambahkan petugas berikutnya atau pengawas berikutnya, tinggal menambahkan saja seperti saya contohkan. Kemudian tulis nama, email, paspor, nomor HP, dan hak akses sebagai pengawas atau lainnya. Baik, terima kasih untuk level admin. Mungkin saya akan teruskan di sesi kedua. Kita akan keluar dulu dan masuk ke level pengguna.